Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil Askan di Zero Knowledge Podcast. Week 15 udah selesai. Berarti kita 3 week lagi menuju regular season 2021 berakhir. Playoff. Siapa nih yang masuk playoff sebentar nih? lagi. Karena udah ada 5 tim yang keeliminasi kemarin terakhir dan terbaru Bears ya. Iya, Ya yang kan? di week ini itu yang latest adalah Bears. Bears ya. Di AFC yang udah keeliminasi itu Jaguars, Jets sama Texans. Di NFC ada Lions sama Bears. Nah, jadi ini kalau lihat dari playoff picture ini AFC sadis. AFC ini sadis. NFC nggak terlalu ya. Tapi nanti kita kasih tahu playoff picture nanti terakhir ya. Seperti biasa di akhir video. Nah, gue bareng seperti biasa Oka di sini. Sebelum mulai, jangan lupa seperti biasa subscribe ke konten sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini dan jangan lupa follow semua sosial media kita ada di deskripsi video ini. Langsung follow semuanya, nggak usah malu-malu karena ini udah bentar lagi playoff, udah panas ini. Jadi ya udah langsung aja kita mulai aja. Sebelum kita bacain skor, kemarin ini ada 3 game yang ditunda, ya kan? Ada kemarin itu kan 2 game tuh yang barengan Rams sama Seahawks sama Washington Eagles lawan WFT. Eagles. Yeah. Nah, terus yang 2 hari kemarin itu yang main jam 5 apa? Browns lawan ini ya? Raiders. Nah, ini memang karena varian Omicron ini, ya sebenarnya gue baca-baca berita memang gejalanya nggak terlalu ini lah ya, nggak terlalu kelihatan parah ya, yeah. karena kan ya mungkin kalau lu yang udah divaksin nggak kayak Cole Beasley, ya itu kan mungkin kalau kena juga efeknya nggak terlalu parah ya, cuman ya lagi-lagi karena ada varian baru nyebarin langsung banyak. Nah itu di NFL itu kemarin itu ya Rams, WFT sama Browns kok positif case-nya sampai 20-an loh, makanya ditunda. Gitu. Nah jadi intinya ya walaupun gua intinya nggak terlalu nyambung sama NFL, tapi gue mau nyampein jangan lupa buat kalian walaupun udah divaksin, walaupun udah keluar udah mulai agak bebas ya kan, mulai buka-buka masker, tapi tetap jagalah protokol kesehatan. Cuci tangan cuci tangan harus sering, cuci tangan sebanyak-banyaknya, pakai masker sama jaga jarak ya, jangan lupa. Oke. Nah, jadi yaudah kalau gitu kita bacain hasil-hasil di week 15. Yang pertama, Chiefs melawan Chargers 34-28 sampai overtime. Ini gila ya match-nya ya. Iya. Gila banget. Gila. Live up to the hype ya. Iya, makanya. Ini offense versus offense. Iya, ini sebenarnya pertaruhan siapa QB terbaik di AFC West ya, antara Herbert atau Mahomes. Derek Carr nggak usah dimasukin. Broncos jangan perhatian dari fans Raiders nih. Broncos ya lu tau lah ya, QB-nya nggak jelas ya kan. QB jembatan air. Iya, jembatan airnya cedera. Aduh. Nah, terus selanjutnya di match hari Minggu ada 2 match. Satu. Yang karena seharusnya hari Minggu kemarin itu ada Browns lawan Raiders tapi ditunda ya. Yeah. Kemarin itu Colts lawan Patriots menang Colts 27-17, berarti winning streak-nya Patriots berhenti. Wah. Dan Jonathan Taylor gila nih orang, gila emang nih orang ya. Gue pun nggak habis pikir ya, gue nggak mengira kalau JT tuh bakal sebagus ini musim ini. Iya makanya kan, gila sih, makanya nanti kita bakal bahas satu topik yang lagi panas ya di NFL, bahkan di sosial medianya NFL sampai nanya loh. Nah, tapi nanti ya. Terus selanjutnya gue juga bingung kenapa tim gue bisa menang lawan Titans. Seharusnya gue pengennya kalah. Padahal tuh sebenarnya udah ketinggalan 13-3 tapi tetap menang. Malah menang lagi. Susah naik lagi tuh draft pick-nya, kan mau ambil QB. OL, gue mau isi OL. Nah, terus Bills lawan Panthers yang menang Bills 31-14. Bills coba ini ya. Jaga peluang masuk playoff setelah turun banget seatnya kan. Jeblok. Ya kan, untungnya kemarin menang. Terus Texans, tim lu mengalahkan tim yang kemarin baru pecat head coach-nya.
Bentar. Kenapa kita menang? Kenapa Iya harus makanya menang? kan. Iya seharusnya kan abis pecat head coach timnya menang kan, ini malah kalah lagi. Justru ketika ini lawan Jaguars, itu kenapa kita nggak tanking, kita kalah dan kita ngambil posisinya Jags di NFL Draft ntar. Oh iya ya, di first overall ya. Duh, sekarang jadi Jaguars. mentok di nomor 3 deh. Iya Jaguars lagi makanya kan. Iya. Aduh. Tapi nah sebelum kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut ke pertandingan selanjutnya, gue mau nanya, menurut tuh Urban Meyer itu adalah head coach terburuk dalam sejarah NFL apa enggak? Kalau salah satu head coach terburuk, iya benar. Iya. Based on record, based on juga off-field issues-nya dia, itu dia salah satu coach terburuk sepanjang sejarah sih. Sama, dia mirip sama ini. Dulu tuh kalau misalkan pada masih inget, dulu Atlanta Falcons pernah dilatih sama coach namanya Bobby Petrino. Ah iya, Bobby Petrino ya. Bobby Petrino itu dia juga sama kayak Urban Meyer, dia punya accomplishment yang luar biasa di college, masuk ke NFL tuh kayak udah sebagai salah satu the savior buat franchise-nya mereka. Terus bedanya kalau Urban Meyer itu dia dipecat, sedangkan Petrino dia resign. Tapi sama buruknya untuk kondisi timnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Jaguars bisa sama kayak Falcons 2008 yang punya coach baru, terus habis itu dari salah satu rekor terburuk di NFL terus balik langsung jadi playoff musim depannya? Ya kita nggak tahu, who knows ya. Iya. Oke. Next, Cowboys lawan Giants, menang Cowboys 21-6. Ya walaupun ada momen kerennya tuh yang Saquon nangkep satu tangan ya tetap aja kalah. Lawan Cowboys ini, Giants ini punya offense ya? Nggak tahu. Lagian kan Daniel Jones juga cedera kan kemarin, mainnya si Mike Glennon nih kalau nggak salah ya. Apa Jake Fromm ya kemarin ya? Mike Glennon lagi. Mike Glennon ya kemarin ya? Oh iya, Mike Glennon diganti. Mike Glennon ini juga Mike Glennon terus habis itu mainnya hancur diganti sama QB-nya Georgia nih dulu nih, Jake Fromm. Aduh, udahlah Giants bodo amat dah. Udah nggak tahu dah, udah nggak paham gue nasibnya semenjak foto OBJ keluar itu. Curse-nya nggak hilang-hilang loh. Jurang ada di bawah kaki mereka itu curse. Iya makanya. Iya. Cowboys sudah selangkah lagi nih menangin NFC East ya. Nah, gampang makin lah kuat dia nih. Iya. Terus ini mind blown sih. Gua kan gak nonton, gue langsung lihat skor kan, habis itu nonton highlights. Cardinals kenapa ya anjir? Kok kalah lawan Lions sih? Maunya apa ya? Anjir. Gue ngelihatnya kayak Cardinals nih nggak nyetel sama sekali setelah Kyler balik dari cedera ya. Iya makanya. Kyler tuh rada ragu buat scrambling, terus habis itu juga lemparannya juga banyak yang miss. Jadi Lions juga for some reason kayaknya nih lagi semangat-semangatnya gitu loh. Walaupun memang rekor mereka ya udah nggak tertolong lagi, cuman kayak mainnya tuh semangat terus. Dua kemenangan dari 3 pertandingan terakhir. Makanya kan. Jadi ini aneh banget sih Cardinals, entah kenapa. Kayaknya tuh mungkin alasannya ini kali ya, nggak ada DeAndre Hopkins kan. DeAndre Hopkins kan cedera kan. Iya. Cuman kan ya nggak, menurut gua ya kemarin ada DeAndre Hopkins juga mainnya kayak gitu juga, ya kan? Iya, makanya. Jadi memang ada apa nih sama Cardinals ya? Padahal chance playoff-nya lagi udah gede banget ini. Mumpung NFC lagi lemah-lemah kan? Kemarin kalah sama Rams nggak apa-apa deh. Oke. Iya. Ini kalah sama Lions. Iya, Lions. Wah, ini harus hati-hati loh. Gitu. Iya, makanya. Apalagi di 3 pertandingan terakhir tuh mereka bakal lawan Colts, bakal lawan Cowboys, sama bakal lawan Seahawks. Jadi, next week ketemu Colts, ketemu Jonathan Taylor. Udahlah. Gila emang gila nih. Emang kenapa Cardinals ya? Oke, next Dolphins sama Jets menang. Dolphins 31-24 dan Dolphins lagi 6 winning streak. Wow, gila kan. Dari 1-7 sekarang 7-7 masuk indahan playoff loh. Nah, ini bahaya nih. Ini bahaya kalau misalnya Bills atau Patriots tiba-tiba slip dikit nih, Dolphins bisa naik nih tiba-tiba. Oh, bisa banget. Iya kan? Jadi gak cuma AFC North doang, tapi AFC East nih bisa aja ada terbuka chance-nya buat Bills sama Dolphins buat nyodok Patriots dari puncak klasemen. Iya, tapi kecuali Jets.
Ya, tidak tertolong. Aduh. Nah, terus Broncos lawan Bengals yang menang Bengals 15-10. Ini kemarin Bridgewater cedera ya, dan Bengals coba masih jaga peluang juga masuk playoff. Nih AFC North mind blown sih gue ini gila sih, sinting banget. Tapi kemarin menurut gue untuk Bengals MVP-nya itu adalah kickernya Evan McPherson. Oh, Evan McPherson ya. Iya. 2 kali 50 plus yard field goal. Wah gila loh. Padahal dia rookie loh, tapi bisa 50 plus yard field goal tuh, keren banget ya. Iya. Terus next 49ers on Falcons menang 49ers 31-13 nih. 49ers juga bagus ya akhir-akhir ini. Iya. Nah, terus Ravens lawan Packers menang Packers 31-30. Kemarin Lamar Jackson gak main, diganti sama Tyler Huntley, dan mainnya lagi-lagi bagus. Tapi endingnya lagi-lagi kayak lawan Steelers kemarin, coba 2 poin dan failed. Ini menurut lu keputusan bagus gak dari John Harbaugh? Ambil 2 poin lagi. Keputusan untuk nyari menang sih ya 50-50 lah. Bisa dibilang berani dan ya patut dikasih kredit buat beraninya, tapi kemarin tuh gue liat play call-nya rada salah sih. Gue nggak merasa play call-nya tuh cocok buat mereka bikin 2-point conversion. Dan juga mereka tuh kok nggak salah masih bisa sekitar 40-an detik ya. Iya, masih bisa. Jadi kalaupun mereka masih kick field goal extra point, dapat jadi seri 3-1 sama, ya pada akhirnya mungkin menurut Harbaugh bakal jatuh lagi bolanya ke Aaron Rodgers ya. Dan Aaron Rodgers dengan 40 detik itu masih kelamaan. Jadi mungkin pikirannya adalah gue harus coba cari menang saat ini juga sebelum Aaron Rodgers dapat bola gitu. Iya, makanya aduh, 2 kali loh failed 2 poinnya. Jadi memang buat fans Ravens ini mungkin banyak yang kesel kali, cuman ya itu keputusannya dari John Harbaugh, mau gimana? Ketika lo punya salah satu kicker terbaik sepanjang masa, lu pakai dong. Iya, makanya. Lu pakai dong harusnya. Lu pakai dong kali 2. Udah 2 kali loh. Aduh, padahal di overtime kan ya lu lihat aja Huntley udah kayak lemar tapi versi ini ya, versi on budget ya. Cuman kan mainnya bagus anjir kemarin Tyler Huntley. Gila, ya bener. Kan? Iya. Tapi aduh, malah nggak percaya sama best kicker ya itulah kalau Justin Tucker. Nah, next ini wah, Brady gak dikasih skor 1 pun sama Saints. 9-0 udah kayak main futsal ya. Udah kayak main baseball. Lagi-lagi dibabat abis sama defense-nya Saints ya di regular season. Iya, jadi Brady selama main di Buccaneers belum pernah sama sekali menang lawan Saints. 0-4 di regular season. Musim kemarin juga 0-2, musim ini 0-2. Dan ini faktanya Brady selama karir itu gak bisa nge-score 3 apa 6 kali, gue lupa ya. 6 kali nggak salah. Kalau nggak salah 6 kali. Nah, itu terakhir dia nggak bisa nge-score itu tahun 2006 pas lawan Dolphins. Nih, kemarin gue sempat baca ya ininya di tweetnya di NFL Research, lu bisa cek NFL Research nih ya. Nih, Brady mana nih Brady. Nah ini dia Brady pertama kali nggak bisa nge-score sejak week 14 atau 15 nih, gue lupa, 2006. Nah, pas itu Brady umurnya 29 tahun. Drew Brees baru pertama kali main di Saints abis di trade ya? Di trade apa rilis ya? Dari Chargers ya dulu ya? Di Saints as a free agent. Oh, sign free agent. Dan satu lagi yang fakta yang bikin gue mind blown. Saat Brady dulu itu 2006, belum ada satupun pemain defense yang aktif sekarang main yang masuk NFL, belum ada satupun. Well ya, 2006 sih soalnya. Iya, 2006 udah 15 tahun sih. kan. Iya, makanya sih 15 tahun ya. Mungkin yang lu pada yang umurnya 15 tahun juga belum lahir kali. Belum lahir ini kayaknya ya. Ada beberapa mungkin yang lahir tapi kebanyakan pasti belum lahir. Ini main belum sih, gila gue bacanya. Gak ada pemain defense yang main sekarang ya, yang masuk NFL, gila. Ya, masih. Wow. 2006 ya. Iya. Nah,
Terus itu kan tadi ini ya, game hari Minggu. Terus Browns on Raiders yang kemarin ditunda. Yang menang Raiders 16-14. Gua mewakili fans Steelers, makasih Raiders. Walaupun sebenarnya gue mau nggak masuk tapi nggak apa, biar gangguin aja AFC North gitu, gangguin aja. Itu ini juga Raiders menangnya detik-detik terakhir ya. Tendangannya Daniel Carlson. Benar. Nah, terus Bears on Vikings menang Vikings 17-9. Ini pertandingan yang lumayan boring sebenarnya, cuman nih Vikings masuk playoff picture loh. Tapi nanti gue bacain di mana Vikings masuk seat berapa ya. Terus Eagles nah ini yang kemarin main nih hari Rabu pagi football yang sangat-sangat aneh ya. Gak terbiasa gue nonton Rabu pagi nonton football. Gak terbiasa bener. Eagles on WFT menang Eagles 27-17. Nah, Eagles nih bisa gak ya masuk wildcard? Nah, terakhir Rams on Seahawks yang menang Rams 20-10. Faktanya Seahawks akhirnya losing record pertama kali sejak tahun 2011. Ya, dan ini pertama kalinya losing record buat Russell Wilson berarti. Ya, betul. Jadi buat fans Seahawks katanya sih gue dengar Russell Wilson pengen di trade nih, pengen keluar. Waduh, sedih dong. Kemanakah dia perginya? Kita tidak tahu. Nah, jadi udah kalau gitu kita langsung aja bahas game pertama. Chiefs lawan Chargers. Yang menang Chiefs 34-28 gimana Kak menurut lo? Ekspektasinya adalah ya ini bakal jadi quarterback duel dan nggak mengecewakan sama sekali ya. Pas Jumat pagi football kemarin. Mahomes balik lagi performanya, walaupun pas quarter awal agak sedikit masih belum dapet lah formnya, tapi masuk quarter 4 itu dia ngegas banget sih, 2 touchdown plus 1 di overtime yang bikin mereka menang. Dan kemarin juga MVP-nya menurut gue selain Mahomes ada Tyreek juga, yang pasti adalah Travis Kelce sih. Kelce, in my opinion, mungkin perdebatannya banyak ya, tapi dia adalah bisa dibilang kalau nggak nomor 1A, 1B best tight end di this decade. 2010-an berarti. Best tight end in the decade. Dan dia tuh juga sekarang kayaknya dia megang aktif tight end ini ya, tight end record, tight end receiving yards. Kalau nggak salah dia. Iya. Dan kemarin dan beberapa minggu lalu juga Kelce kan sempat agak dipertanyakan ya, kayak nggak show up lah buat offensive Chiefs, dan tapi waktu lawan Chargers dia big time banget sih, 2 touchdown juga. Tyreek juga kemarin on fire banget. Jadi overall offense-nya Chiefs kelihatannya mulai balik lagi kayak performa awal di musim-musim sebelumnya. Iya. Jadi ini tim lagi serem-seremnya nih, karena mereka tuh sekarang udah 7 winning streak. 7 winning streak, dan dalam 2 pertandingan terakhir mereka total udah bikin 82 poin. 82 poin. Wow. Poin. Beda jauh banget dibanding 7 week awal ya, yang sampai week 7 atau week 8 gue lupa. Ya di beberapa week 8. Di week tengah itu mereka offense-nya agak sedikit gak stabil ya. Iya. Di week 7 sampai week 11 sebelum bye week. Tapi kayak setelah bye week tuh mereka udah mulai ada nyetel lagi tuh. Apalagi defense-nya udah mulai improve kan. Jadi bener banget. Ini udah mulai kelihatan Chiefs as a Super Bowl contender memang sih. Balik lagi kayak prediksi kita awal musim. Ya walaupun kemarin juga beberapa pemain defense kuncinya sempat ini ya, gak main karena COVID ya, kayak Chris Jones, terus L'Jarius Smith juga kalau nggak main ya. Tapi makanya kan defense-nya kemarin goyah kan. Cuman ya bisa menang gitu lawan Chargers yang Herbert mainnya udah gila banget kan. Jadi tesnya adalah 3 pekan ke depan buat Chiefs. Chiefs lawannya siapa aja? Chiefs di 3 pekan terakhir akan lawan tim lo nih, Pittsburgh Steelers. Steelers ya anjir. Wah, Steelers. Terus habis itu 2 kali main away di Cincinnati dan lawan Denver Broncos. Oh, berarti minggu depan terakhir Chiefs main di GH Arrowfield ya? Iya, Arrowhead Field. Itu terakhir buat mereka 2021. Wow. Yaudah deh.
walaupun gua ngarepnya Steelers gak masuk playoff, ya nggak apa-apa lah, gangguin Chiefs dikit lah, senggol dikit. Oke, Kan gitu kan sekarang. Apa? biasanya lu mau bilangnya congrats Chiefs nih. Kenapa? Gua semenjak menang ini deh iseng-iseng aja gangguin dikit lah, senggol dikit gitu kan. Kan gini kan, zaman sekarang kan nulisnya insert name team nih, koma senggol dong, ya udah nih senggol dikit lah. Bisa. Nah, terus ini buat Chargers gimana Mas? Chargers apa ya? Gue mengharapkan lebih aja sih, entah kenapa kayak mengharapkan kayak defense-nya mereka kan juga sempet dapat overhaul juga, dan juga datangnya Brandon Staley dari Rams sebagai defensive mind coach seharusnya bisa mengubah defense-nya Chargers jadi lebih bagus. Musim ini terutama di rushing defense-nya itu parah banget, dan mereka bottom 5 di scoring defense. Jadi defense-nya nggak improve, dan titik lemahnya ada di linebacker, sama kayaknya mereka butuh bantuan pass rusher buat bantuin Joey Bosa nih masih. Iya sih, karena kelihatan banget kayak kerja sendiri banget ya. Bosa kerja sendiri itu. Jadi sebenarnya sih kemarin gue nonton juga Bosa nembusnya juga lumayan baik, tapi ya dia sendiri. Iya. Nggak ada bantuan lagi. Jadi ya cuman Chargers masih ada peluang sih kan. Chargers masih masuk ini ya, masih masuk playoff picture ya. Masih di seat nanti kita kasih tahu seat berapa ya. Oke. Next kita ke game apa nih? Karena banyak 7 game kita harus pilih 5 sih, karena beberapa ada yang boring. Maaf ya. Patriots lawan Colts. Iya. Patriots lawan Colts yang menang Colts 27-17. Kak, sekarang gue tanya ke lo ya. Ini udah ditanya sama yang tadi gue bilang di awal. Sosmed NFL udah nanya loh. JT for MVP? Kalau dengan kondisi saat ini juga, yes. Jonathan Taylor is the MVP of NFL 2021. Iya. Bener sih. Gue juga setuju, karena gila loh Jonathan Taylor, ya ampun nih orang. Kemarin aja main berapa yards nih dia kemarin nih? Kemarin tuh dia 170 yards, 1 touchdown. Yang itu juga sebenarnya dia kan yang longestnya 67 yards, yang ini ya terakhir atau kebuka. Iya. Anjir. Gila sih Jonathan Taylor emang. Dan sekarang juga Jonathan Taylor itu total rushing touchdown-nya ada berapa nih? Rushing touchdown dia ada 12. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 kan? 16. 17 sekarang. 17 sekarang. Iya 17, sorry 17. Wow. Gila. Total touchdown-nya sekarang berarti ada 19 loh. Dan Jonathan Taylor ini bikin touchdown dalam 12 game 12 game beruntun. Iya. Buat lu yang fantasy punya Jonathan Taylor, gue gila sih. Lu menang sih lah udah lah lu. Nih apalagi kan fantasy udah masuk playoff ya? Iya. Wah, udah lah lu punya Jonathan Taylor udah auto juara sih menurut gue. Bukan jinx ya. Nah, kalau Patriots kenapa? Abisnya nih ya, gue sempet nonton game FB kan, terus nonton iklannya, katanya Colts defense lagi naik nih, takeaways lagi tinggi, allowed yards lagi turun banget, makanya bisa mulai ngejar Titans. Tapi menurut tuh nih Patriots kalah karena kesalahan dari offense atau defense, atau memang defense-nya Colts bagus? Kalahnya mereka kemarin itu adalah karena satu, mereka rushing defense-nya nggak bisa ngentiin Jonathan Taylor. That's it. Karena passing defense-nya masih oke lah. Walaupun emang kemarin Carson Wentz nggak banyak lempar juga ya sebenarnya. Tapi
ketika Jonathan Taylor bisa berlari semaunya dia dan sampai 170 rushing yards, there is something wrong dengan your rushing defense Patriots. Jadi kalau misalkan beneran pengen masuk Super Bowl nih, ya, ingat linebackernya Dante Hightower is not as good as he used to be, dan dengan ya walaupun jadwal 3 week ke depan mereka termasuk lebih enteng ya. Enggak enteng ini. Enggak enteng, sorry. Ini ada mereka bakal lawan Bills minggu depan. Iya. Bakal lawan Jaguars, ya easy W harusnya. Terakhir mereka bakal bertandang ke Miami. Miami. Iya. Miami kan suka nyusahin kan tiba-tiba. Miami lagi hot streak juga. Bertandang ke Miami itu bisa jadi mimpi buruk buat New England biasanya. Nah, iya. Karena emang Miami kan suka nyusahin kan, akhir-akhir kan. Oh iya. Iya kan. Nah, kita ke next game ya. Next game ini ada Cowboys lawan Giants yang menang Cowboys 21-6. Nah, Cowboys ini sisa matchnya lawan siapa aja nih Cowboys? Cowboys ini sisanya lawan WFT, Cardinals, Eagles. Nah, menurut lu ini dengan ya mungkin ada sulitnya satu di Cardinals ya kan, cuman kan sisanya WFT sama Eagles kayaknya ya piece of cake ya. Mungkin ya kan, ya kan. Karena kan 2 match kemarin aja menang nih lawan Giants, kemarin menang. 2 minggu kemarin lawan WFT menang ya kan. Yes. Apakah udah saatnya perlahan-lahan ini starternya Cowboys diistirahatin atau tetap main sampai dapat NFC East? Kalau udah clinch division sih menurut gue istirahatin aja ya. Karena nggak worth it juga lah punya starter yang main di game yang udah nggak ada meaningnya sama sekali, udah nggak ada keperluan atau kepentingan sama sekali. Jadi 2 pekan selanjutnya ini bakal jadi krusial buat mereka karena mereka bakal lawan Washington yang ya agak sedikit goyang lah. Kan setelah kita sempat hype mereka winning streak berapa kali ya waktu itu. Iya nih. Ternyata dan kelihatan juga mereka not as good as we thought they would be. Jadi menang lawan Washington tuh penting banget sih. Dan juga lawan Cardinals itu lebih ke bisa seeding dan bisa kita ngelihat apakah Cowboys ini bagus karena divisinya yang rada-rada gimana atau memang mereka ya legit contender buat Super Bowl. Makanya 2 pertandingan terakhir nih yang harus dilihat oleh The Boys. Oke. Giants. Giants. Ini kalau gue cek dulu ya, gue cek di sementara dan mulai sekarang kayak udah mulai dari minggu kemarin nih. Gue bakal bacain top 10 draft pick deh sementara ya. Iya. Oke. Nah, tapi udah dari minggu kemarin ya. Nah, ini kalau gue cek sementara top 10 draft pick, Giants ada 2 dan berurutan pick ke-5 dan pick ke-6. Ya, nah ini yang satu lagi tuh kita tahu salah siapa sih sebenarnya. Iya, satu lagi ya makanya kan. Nah, tapi menurut lu Giants kan pasti ya udahlah mainnya. Ya udahlah main aja lah, serah mau gimana kan. Apalagi kan Daniel Jones juga cedera kan. Iya. Nah, menurut lu Giants nih 2 pick nih di top 10. 2 pick lagi berurutan pula. Anjir. Ambil siapa aja? Ya walaupun nanti juga nasibnya Zong juga ntar nih yang di pick. Men. Siapa ya? Bingung kan? Bisa Giants. Paling ya OL mungkin. OL ya. OL terutama di inside OL-nya sama CB mungkin buat nemenin Bradbury atau safety buat nemenin McKinney. Atau DL atau RB buat gantiin Saquon pelan-pelan.
Nggak worth it sih. Nggak worth ya. Top 10 pick itu kayaknya udah nggak worth ya. waktunya, udah bukan waktunya lagi buat di ngedraft RB. Iya sih, benar. Linebacker deh kayaknya. Linebacker ya? Iya, karena kayaknya Black Martinez injured ya dia ini. Kalau nggak salah kemarin itu, bentar, Black Martinez ya? Iya. Yang mantannya Packers ya? Iya, mereka kan juga baru sign ini kan, Jalen Smith kalau nggak salah ya. Iya, Jalen Smith ya. Wih, nggak ada. Sorry. Black Martinez, iya nggak ada. Nah, Jalen Smith mainnya juga cuman 17 snap doang. Kayak saya cedera ya. Jadi mungkin linebacker atau enggak pass rusher aja kalau misalkan mereka bisa dapat pass rusher yang bisa masuk top 10 gitu. Jadi mending perkuat defense-nya aja sama benerin offensive line-nya. Kalau weapon menurut gue sih mereka masih nggak inilah, emang rada underdevelop aja. Kayak Kenny Golladay, Sterling Shepard itu masih rada solid. Ya. Gue kenapa nggak quarterback ya? Karena emang prospeknya nggak ada yang cocok buat di draft di top 10 kan. Jadi nggak tahu nih apakah mereka mau tetap eksperimen dengan Daniel Jones atau nge-trade buat QB lain, atau mereka mau sign free agent. Itu kita lihat aja ntar 2022. Oke. Nah, next game kita ke tim saya, Titans on Steelers. Coba gimana tuh Pak? Apa yang mau ditanya nih Pak? It's 7-6-1 skornya ya. Kenapa? Ada apa dengan running game ya? Itu aja deh. Ada apa dengan running game? OL sih Pak, udah jawabannya itu doang gue. Geleng-geleng gue liat OL-nya. 18 passing yard tuh. Iya, buat Najee Harris yang lagi naik banget. Kasian gue sama Najee Harris sama developmentnya kalau misalnya nggak dibantu buat running game-nya, karena ya OL Steelers nggak bisa buka ruang ya kan. Abis itu kalau gue liat cara main Steelers ya, kalau Najee Harris lari itu nggak ada ruang, langsung nabrak duk gitu, makanya nembus. Jadi ya emang OL-nya hancur, makanya first round tahun depan ambil OL aja deh, kayak gue bilang minggu-minggu kemarin kan, OL beneran OL. Oke. Guard, maybe center dulu. Center dulu. Butuh pengganti yang cocok abis ditinggalin Marquise Pouncey. Oke. Nah, gue yang salutnya sih kemarin defense-nya. Kemarin tuh menurut gue yang MVP-nya bukan TJ Watt tapi Minkah Fitzpatrick. Buset, dia safety 14 tackle loh. Ini ya dia ibaratnya nih kerjanya nyambi 2, abisnya ya linebacker-nya sampah semua. Schobert Spillane sama Devin Bush lagi anjir. Ini aja gue udah baca netizennya Steelers katanya, ini mah udah kayak picknya dulu ngambil Artie Burns. Aduh, udah first round sia-sia lagi. Dia juga tahun depan kan terakhir kan rookie kontraknya. Siapa? Devin Bush itu masih ada 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Kan 2019. 19, 20, 21, 22. Iya, berarti tahun depan terakhir nih. Oh iya. 2022 ya kan. Nah, tapi juga mungkin ada 5 year option kalau misalkan dia tiba-tiba bounce back kan. Iya, ya kalau itu mah tergantung Devin Bush-nya. Kalau dia nggak bisa bounce back ya lepas. Iya. Apa-apa aja, habisnya jelek banget. Habisnya nih ya, 2 leader tackle-nya aja safety loh. Minkah Fitzpatrick 14. Yang keduanya 10, Terrell Edmonds. Berarti linebacker-nya sering kecolongan tuh kalau kayak sering gitu. Kecolongan, iya, bener. Cuman yang gua kasih salut ini selain berdua ini Minkah, Joe Hayden sih. Dia akhirnya balik lagi main setelah cedera dan bikin tackle krusial yang terakhir itu yang nggak nyampe fourth down. Wah gila sih, kalau misalnya bukan dia yang tackle, kayaknya Titans menang itu. Udah bisa deket-deket red zone dan kayaknya udah masuk red zone juga. Itu. Dan terakhir buat TJ Watt ya udahlah, gak usah dibahas lagi, udah mecahin rekor single season record sack-nya James Harrison Steelers. Yeah. Tinggal ini aja di poin campaign-nya beneran gak dikasih walaupun nanti gak masuk playoff, ya kan? Wah, tiba-tiba di-rob lagi. Anjir, kalau itu gua
udah nggak bisa komen lagi sih. Siap-siap 3 kali. siap-siap ngeren gak lo kalau misalkan nggak dikasih Depoy lagi? Ngamuk gua antar gua nih ya janji gua ya kalau misalnya TJ Watt ya semoga aja dia sehat walafiat ya. TJ Watt nggak dapat Depoy gua bikin run video dah. Serius. Oke, ditunggu nih. Iya beneran, gua bikin run video. Oke. Anjir. Serius Siap. gua bakal ngamuk bener dah. Nah, kan gua bahas Steelers ya. Sekarang kalau dari Titans gimana? Offense-nya man. Offense-nya kayak bergantung banget sama running game yang Iya sih. sebenarnya kemarin tuh main running game-nya jalan loh. Iya. Termasuk jalan. Ya Deontay Foreman juga mainnya juga bagus juga. Tapi passing game-nya gue nggak ngeliat kayak jalan banget ya dibanding mereka tuh butuh banget sama running game yang lancar, terus habis itu receiving-nya juga harus bagus gitu loh dari WR sama tight end-nya. Ya pada akhirnya juga WR-nya siapa sih dari Titans yang sekarang masih sehat gitu loh? Siapa? Kemarin juga yang main kan si ini ya. WR-nya itu kemarin yang main Julio juga ditarik cedera. Julio cedera lagi. Dan terus, ini kemarin juga si siapa? AJ Brown udah balik dari IR sih. Cuman ya udah activated cuman ya gimana ini masalahnya coach ngejar. Tannehill nggak bisa main sendiri lah gitu. Dan ketika WR terbaik lo saat ini adalah namanya Nick Westbrook-Ikhine, itu namanya itu banget ya, Nick Westbrook-Ikhine. NWI deh, gue bilangnya NWI aja. Kalau misalkan NWI, WR1 adalah NWI, ya susah buat lo bersaing di playoff dengan rekor lo sekarang yang 95 ini. Mereka benar-benar butuh Derrick Henry dan AJ Brown lagi di sini. Iya sih. Mereka udah kalah 3 kali dari 4 pertandingan loh. Apalagi kalah sama tim gue. Iya makanya kan. Aduh, kalah sama Texans. Nah, next ya. Next game kita ke terakhir. Raiders lawan Browns yang menang. Raiders 16-14. Ini Browns startnya pakai QB 3 loh, Nick Mullens. Nick Mullens. Iya, Nick Mullens ya. Bener, karena Baker Mayfield dan Case Keenum positif COVID. Nah, tapi ya walaupun gamenya sebenarnya hitungannya sengit tapi boring, cuman gimana dari lo kemarin matchnya? Ya matchnya ya saling bertukar kesalahan masing-masing ya itu sebenarnya. Jadi masing-masing juga punya kesalahannya sendiri pas di pertandingan itu. Raiders dulu kali ya. Raiders sekarang itu 7-7. Enggak deh, gue masih percaya dengan prediksi gue awal musim. Mereka udah done for ini. udah saatnya mereka lose the season aja. Iya. Apalagi next week 3 pekan ke depan mereka semuanya bakal lawan tim yang lagi playoff-an juga nih. Lawan Broncos, bertandang ke Indianapolis, dan terakhir di week 18 mereka lawan Chargers. Susah boy. Iya susah makanya loh. kan. Cuman Raiders ini kan kalau gue lihat di indahannya masih ada peluang ya masuk playoff teman. Sih. Ya karena ya AFC ini ketat banget parah ini. Yang losing recordnya udah eliminated semua kan. Cuma 3 tim. Sisanya nih dari Broncos seat 13 sampai seat ke-5 Colts. Bedanya ya ampun ini gila nih. Iya. Gila beneran gila banget emang AFC ini. Cuman kalau menurut tuh Raiders udah lihat musim depan aja apa coba curi-curi kesempatan nih biar masuk playoff? Dengan trennya mereka setelah bye week mereka di week 8 sih, it's time to lose the season.
Karena gini, setelah bye week mereka tuh bisa nge-score 20 poin atau lebih itu cuma di satu pertandingan pas lawan Cowboys. Sisanya mereka offense-nya completely mandek, nggak jalan samsek. Itu untung Browns kemarin main pakai QB3. Kalau mungkin kalau Mayfield mungkin nggak terlalu parah sejauh itulah, cuman nggak akan menang. Gue pede dengan bilang kalau mereka nggak akan menang kalau misalkan Mayfield main. Jadi nggak meyakinkan banget dengan rekor 7-7 ini dengan kondisi sekarang. Apalagi next 3 week mereka bakal lawan tim yang lagi ngejar playoff. Susah sih. Nggak mustahil tapi susah. Oke. Browns gimana Browns? Ya, Browns gimana nih? Karena ya seperti kita tahu AFC North ini nggak bisa mikir lagi gue nih sintingnya gilanya ini. Karena Browns itu sebenarnya 3 detik dari memimpin AFC North tapi masuk, jadi langsung dari yang seharusnya menang langsung peringkat 1 di AFC North langsung jeblok ke bawah loh. Jeblok banget. Itu di defense-nya itu cok di saat akhir sih. Cok di saat akhir. Itu walaupun gue bilang Raiders udah hopeless season, tapi last drive-nya kemarin buat field goal-nya Daniel Carlson tuh Derek Carr benar-benar complete klinik banget sih. Dan, apa ya, kayak Browns itu nyisain waktu terlalu banyak sehingga Raiders bisa bawa bolanya sampai ke field goal range. Kemarin itu 1 menit 50 detik gitu kan ya. Ya, kalau nggak salah mereka tuh sempat 3 and out sebelum drive terakhirnya Raiders. Jadi ya itu pada akhirnya salah mereka juga akhirnya. Dan defense-nya kemarin kecolongan sama Derek Carr, terutama mereka kecolongan buat pass-nya ke Foster Moreau, tight end-nya mereka yang gantiin Darren Waller sama Zay Jones yang sekarang kayaknya jadi WR1 juga ya. Enggak deh, WR1-nya tetap Renfro ya. Renfro, Bryan Edwards sama Zay Jones, berarti WR3. Itu nggak bisa kayak gitu sih untuk defense, untuk tim yang lagi ngejar playoff. Defense yang cok itu udah nggak jadi alasan lagi buat mereka. Jadi next week itu mereka bakal ngelawan apa tuh? Gue baru lihat next 3 week mereka bakal main 2 kali away game. Lawan siapa aja? Di hari Natal di Green Bay, di Lambeau Field melawan Packers. Lalu selanjutnya mereka bakal bertandang lagi untuk divisional game lawan Steelers. Ayolah, singgol dikit lah Browns-nya lah. Mumpung udah menang 1-0 Steelers ya kan. Dan terakhir mereka bakal main di Cleveland lawan Cincinnati Bengals. Jadi ini 3 Cincinnati. Cincinnati. Dan ini 3 jadwal yang salah satu yang paling susah dari semua tim NFL. Jadi Browns ini dengan divisi yang masih up for grabs sih sebenarnya masih bisa, cuman harus benar-benar main in top performance banget mereka bisa masuk playoff. Oke. Browns masuk playoff ya? Menurut gue peluangnya masih imbang untuk 4 tim di AFC North. Masih bimbang ya? Iya sih. Cuma sih gue tetap maunya Steelers nggak mau masuk. Nggak mau demi dapetin center. Ya kan center bisa di-pick di late first round juga. Iya sih. Cuman ya udah saatnya nih turn around. Apalagi cap space yang musim depan Steelers banyak banget. Jadi lumayan lah kalau buat turn around ya kan. Yaudah, tapi ya serah Tomlin dah. Dia mau gimana ngurusin Steelers-nya. Apa dia nggak mau ngerasain banget losing record kan Tomlin nggak pernah losing record kan. Ya, jadi itu ya review di week 15. Nah, kita bakalan bacain playoff picture ya. Sampai setelah week 15 kita mulai dari NFC ya. Yep. NFC
seat pertama Packers, seat kedua Cowboys, seat ketiga Bucks. Nah, ini pasti lu ada yang bingung kan? Ntar kita bakal jelasin kenapa Cowboys di atas Bucks padahal Bucks ngalahin Cowboys. Bentar. Seat keempat Cardinals, seat kelima Rams, seat keenam 49ers, seat ketujuh Vikings. Nah, pasti lu bingung, kok Cowboys di atas Buccaneers? Kan Buccaneers ngalahin Cowboys di week 1. Jadi gini, peraturan tie breaking kalau misalnya udah lebih dari 2 tim rekornya sama, misalnya ada 3 tim nih rekornya sama atau 4 tim, head to head itu hilang. Yang dilihat adalah rekor conference. Oke. Rekor lawan tim NFC ya berarti ya. Iya, benar. Kenapa Cowboys di atas Bucks? Karena rekornya Cowboys ini kan 10-4. Jadi sama ini rekornya sama Buccaneers dan Cardinals. Gitu. 10-4 sama. Karena 10-4 sama, head to head-nya dihilangin, gak dilihat. Makanya Bucks menang Cowboys gak dihitung jadinya. Yang dilihat rekor conference ya. Cowboys rekor conference di NFC itu 8-1. Gila ya Cowboys ya. Gue kira NFC ya. Bucks rekornya 6-4. Cardinals juga rekornya 6-4. Makanya Cowboys di atas Buccaneers gitu. Kalau yang sama rekornya 2 tim baru dilihatnya head to head gitu. Ternyata seperti itu tiebreakernya ya. Rada ribet tapi ya lama-lama paham lah ya. AFC seedingnya playoff sementara. Pertama Chiefs is gila loh week dari pertengahan musim gak ada sama sekali nih logo Chiefs di gambaran playoff, tiba-tiba langsung seed 1 loh. Jangan meragukan Kansas City Chiefs ya. Iya sih benar. Kedua Patriots, ketiga Titans, keempat Bengals, kelima Colts, keenam Chargers, ketujuh Bills. Nah, gue baca di komen ada lagi yang nanya, Min, kok Ravens gak masuk playoff? Bukannya Ravens menang lawan Colts sama Chargers? Lagi-lagi kayak tadi kasusnya. 3 tim tiebreaker ya? Iya, ini bukan 3 tim lagi tapi 4. Oh, 4. Colts, iya. Colts, Chargers, Bills, dan Ravens rekornya itu 8-6. Yang tadi gue bilang kan sebelumnya, kalau lebih dari 2 tim rekornya sama, head to head gak dilihat. Yang dilihat conference-nya. Kenapa Colts, Chargers, Bills masuk playoff daripada Ravens? Karena Colts itu rekor conference-nya 7-3. Oke. Chargers rekornya Buffalo, Baltimore. Oke. Oh ya, rekornya 5-4 conference. Oke. Bills rekornya 5-5 conference. Nah, ini kan Bills sama Ravens rekornya sama 5-5, tapi dilihat di common games-nya. Common games itu berarti Bills lawannya Bills sama lawannya Ravens itu dilihat rekornya siapa yang banyak yang lebih baik menangnya. Nah, ternyata dilihat hasilnya lebih banyak Bills. Jadi contoh nih misalnya Bills udah ketemu Steelers sama Bengals. Ravens juga dilihat nih lawan Steelers sama Bengals-nya gimana. Ternyata bagusan Bills. Ya udah Bills yang masuk gitu. Maksudnya common games. Oke. Itu makanya Ravens gak masuk, sementara gak masuk playoff. Gitu. Memang tie break-nya rada ribet tapi lama-lama juga paham kok. Ketat sekali ya. Makanya ini kalau lu lihat deh ya nih lengkapnya nih ya playoff standingsnya di AFC dari seed 4 kita nggak anggap ya karena kan itu pemimpin divisi ya kan udah dapat privilege top 4 ya. Dari seed 5 sampai seed 13 lu lihat deh rekornya. Ini gila sih. Gua aja geleng-geleng gue anjir rekornya beda 1 dari 5 sampai 8 kan 8 win ya. Yep. 9 sampai 13 7 win loh. Ini wild nih AFC, wild mungkin. Wild banget nih. Nah, kita sekarang bacain top 10 sementara draft order ya. Yes. Setelah week 15. Yang pertama, Jaguars lagi-lagi nih kayaknya Jaguars first overall pick lagi nih. Nih jangan sampai keambil nih Aidan Hutchinson atau Kayvon Thibodeau-nya nih. Ya, karena emang Jaguars emang butuh pass rusher. Nah, paling ngambil salah satu lah. Iya, dan berharap Lions nggak ngambil aja. Iya. Takutnya gue gitu. Nah, kemarin juga karena Houston menang lawan Jaguars, ini Lions ya walaupun kemarin juga menang, sementara kedua ya. Pick kedua 2-11-1. 1 anjir ganggu banget. Ketiga tim lu Texans. Pick ketiga
Pick keempat Jets. Pick kelima yang seharusnya Bears tapi dikasih ke Giants hasil trade-nya Justin Fields. Nah, seed ke-6 Giants lagi. Seed ke-7 Panthers. Seed ke-8 Jets. Seed ke-9 Falcons. Seed ke-10 WFT. Nah, itu sementara top 10 draft ordernya. Jadi thank you yang udah nonton di YouTube, thank you udah dengerin audio di Spotify, thank you Oka udah join. Nah, Thank jadi you so much. Buat kalian seperti biasa jangan lupa subscribe, konsisten sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi, langsung nonton biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Tuh Oka udah nunjuk di bawah. Join semua sosial media kita, nggak usah malu-malu biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Yang di Spotify juga jangan lupa follow biar langsung dapat notifikasi pas kita udah upload. Jadi thank you udah nonton. See you di episode selanjutnya ya. Dadah semuanya. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.